balik lagi di The Bacot Bacot Show. Show. Semakin bacot, Semakin asoy. hari ini kita bahas apa? Bahas yang enak-enak sih. Enggak, enak-enak udah kemarin ya. Oh, iya. Nah, kita bahas game sekarang. Kita sekarang bahas game. Kita punya narasumber bintang tamu sama aja ya. Mereka ini gamers dan laki-laki. Ya pokoknya mereka ini udah mahir lah kalau misalnya mereka udah ikut komunitas game ya. Iya. Dan yang satu ini gue tuh selalu ngikutin Facebooknya dia kalau dia lagi main Resident Evil karena dia tuh jago banget, menurut gue tuh dia jago banget. Kita panggil aja. Oke Mas. Yo. Guys. Ya ini. Hai. Ya seperti dulu jelasin dulu Kemasnya siapa. Ya Kemas ini seorang manusia yang berjenis laki-laki. Iya, laki-laki ya, benar. Kebiasaan di Raccoon City. Dia kalau di enaknya dia tuh partner aku ya. Oh. Karena aku Jill Valentine. Kamu kan Sela. Siapa coba? Gua Chris Redfield ya. Yoi. Oh gitu. Oh iya, udah nggak apa-apa lanjut. Terlalu panjang. Gue mau tanyain sih sebenarnya. Yang kedua ada Reza Rahman. Silakan masuk Za. Ada. Halo. Ya kalau tadi katanya itu Kemas tuh Chris ya. Yang gue dengar tuh Reza tuh katanya Leon ya. Bener nggak? Bukan, itu sih temennya Kemas itu Bang Jai. Gue apa ya? Gue zombinya aja deh. Gue ini yang ketujuh tuh. Gue yang ketujuh si Ethan gue. Nah, jagoan gue Ethan sekarang ya. Sorry. Waduh. Ya. Ada yang kepleset tadi ya. Ya udah. Coba tunjukin dong sticknya. Dari yang punya. Stick. Ini yang jatuh nih tadi nih. Aduh, untung nggak rusak ya. Wah, gila, sedih. Rusak lain itu. Oh, itu yang baru. Enggak nih, pakai silikon doang sih. Jadi kalian bisa lihat nih. Nah, ini silikon aslinya ada sih. Kenapa jadi kriwil, Za? Oke, langsung kasih pertanyaan nih ke dua teman kita ini. Oke, pertanyaan pertama. Coba dikalikan 356 dikali 25. Waduh, 350 dikali 35. Coba, gila, Mas nih. Mas. Hai. Menurut lo, the best game of the year 2020 ini apa? 2020 ya. 2020 ya karena baru berjalan berapa bulan sih? 5 bulan ya. 5 bulan ya gue megang Resident Evil 3 Remake. We've gotta be dreaming. RE3 ya? Oh iya, RE3. Yoi. Your favorite. Itu top. Itu udah gue tunggu-tunggu banget soalnya, gila, ya kan? Ini ya, gara-gara ada gue ya, Jill Valentine. Ya, oh my gosh! Oh. Tapi satu sih Fit. yang gue kecewa sih di Resident Evil 3 Remake ya, itu kostum dia jadi lebih realistis, jadi nggak pakai kemben dan rock hot pants. Iya. Tapi Cak itu lebih cocok sih Cak sebenarnya. Lo bayangin dong, lo di Raccoon City, lo pakai kemben, itu kan nggak apa ya? Nggak cocok banget gitu. Emang nggak cocok. Dan Jill yang sekarang itu lebih bodis menurut gue. Walaupun emang banyak yang walaupun banyak yang nggak apa ya, yang banyak yang dari original RE3-nya tuh banyak yang hilang sih emang. Tapi ya namanya juga remake kan. Kita itu penyegaran kan. Jadi nggak harus ngikutin yang originalnya gitu. Sama Nikolainya gue kecewa, nggak kerenan yang dulu. Ya lebih sadis kayaknya, lebih dingin gitu ya Nikolainya ya, kalau yang dulu. Yang sekarang. Iya. Nikolai Zinoviev, ya. Tapi di sini dia lebih pengkhianatnya tuh lebih berasa gitu.
Kan lebih berasa banget gitu, lebih show off lah dibanding yang original. Yang original kan emang dia di belakang layar banget lah kalau Nikola itu. Tapi ya so far masih the best grafik ya karena RE engine juga sih. Kapan lagi lo lihat RE original di remake pembaruan pakai RE engine kan? Wah, itu udah. Nah, itu udah wah sekali. Tapi lu mainnya pada di PS ya? Ya, gua di PS. Oh, bukan di PC ya? Gua mainin di PC. Sama aja. Mainin di PC tuh bisa pakai skin. Oh gitu. Jadi di mod gitu gila ya. Bisa yang naked dan segala macam. Ini benar-benar obrolan dewasa, guys. Ya, jadi kayak pindah topik ini ya. Oke, Reza. Best game of the year 2020 menurut lo apa? Kalau misalnya yang belum rilis sih yang belum rilis sih kemungkinan ini apa namanya? Cyberpunk 2020 dan gue udah lihat sekilas preview yang sudah di-reveal sama Sony, Ghost of Tsushima ya. Pasti Brokem juga pasti ambil itu. Ghost of Tsushima ya itu keren banget sih. Keren banget sih. Kayaknya gue kaget gamenya jadi open world, nggak linear. Tapi kalau sekarang sih mungkin pegangnya antara Doom atau enggak Animal Crossing sih, udah. Animal ya kalau yang udah rilis ya. Anikros ya itu banyak banget kontennya sih, emang gila dia jawara banget. Kok nggak ada yang pegang Final Fantasy 7 remake sih? Iya. Bagus sih, tapi kayak gue itu aja ya. Legend itu loh, gue belum main. Karena ya, gue sebel aja kayak dibuat part. Itu karena di Midgar doang sih, lu ibaratnya baru lembar pertama doang gitu. Nah, bener banget kata Brokem, baru lembar pertama doang, belum baru semua. Lembar pertama doang. Iya itu lu baru kalau lo lihat versi originalnya itu, wah itu masih jauh banget men, masih jauh banget men. Belum langsung Heroes itu. Ya makanya kan itu entah game yang belum lengkap, tapi so far sih remake-nya oke ya FF7 ya. Hype-nya juga di mana-mana sih menurut gua gila-gilaan banget. Aja sama Final Fantasy 7. Ya karena kamu nggak gede di Final Fantasy 7. Ya, gue tunggu di Final Fantasy 8. Lo udah Final Fantasy 8 ya 8. Itu boyband punya pakai codet tuh. Aku nggak aku bukan kurang duit jadi codet. dia nggak sanggup ke Korea buat oplas, sanggup ke Korea. aduh. Tapi nggak ada. Kalau FF sih so far Final Fantasy kalau gua ya, lo tanya gua personal, gua FF sih. Menurut gua bukan FF7. Gua lebih megang FF10 kalau gue. 10 iya. Oke sih, bagus. Itu gameplaynya klasik. Terus love story-nya dapet juga. Benar, setuju. Dan apa gameplaynya game time-nya tuh panjang sih menurut gua FF10 itu. Dan kelasnya tuh hampir sama seperti yang original ya. Kan ada kelas. Iya, jadi Moner, apa sih modelnya? Apa sih namanya itu? Turn based lah, turn based RPG-nya juga masih. Turn based RPG kalau FF yang 7 remake kan udah action RPG lah ya. Ya. Action RPG lah. Tapi oke. Reza, aku mau nanya lagi nih, Zak. Kan tadi kan gue nanya kan the best game of the year. Kalau misalkan the worst, menurut lo apa? Bukan worst game tahun ini ya, tapi the worst game ever yang pernah lo mainin. Apa ya? Aduh, jarang banget. Sebelumnya sih Division 1 ya, sebelum di-update karena terlalu repetitif, rate-nya jelek. Waktu itu mostly sih kebanyakan game akhir-akhir ini Ubisoft ya. Tapi setelah di-update lebih bagus. Sebenarnya yang lebih jelek, yang paling parah sih akhir-akhir ini adalah Anthem. Itu bisa ngerusak PS-nya sendiri, dan gamenya katanya ya udah lo cuma jadi Iron Man, ngolornya dulu, udah selesai. Tapi gue nggak tahu sih sebelum itu yang lebih worst belum terasa banget lah. Gue rasa sih 2 itu sih. Itu aja. Oke, Mas? Ini pertanyaan juga sebenarnya agak susah banget deh. Kalau worst game ever ya, yang pernah gue mainin, itu ada satu game dulu di Xbox Classic. Kalau nggak salah namanya tuh
The Deadly Premonition. Ya tahu itu. Tapi Itu gimana? serius. Tapi serius, Ben. Itu game sebenarnya triple A. Iya, sebenarnya triple A bener. Iya. Sebenarnya triple A, tapi mungkin karena gue mainnya udah di versi, kan rilisnya untuk Xbox klasik ya, bukan buat 360. Iya, Dan gue mainnya udah di PS3 gitu, maksudnya yang udah generasi HD lah ya. Itu tuh bener-bener, aduh, mata lo sakit mainan gituan. Itu jalan mungkin, serius, itu frame rate per second, nah itu mungkin jalan cuman sekitar 15. Gila nih, gue kaget kapan tamatnya, gila kan? Asli, itu worst game ever yang pernah gue mainin, dan sampai sekarang gue chapter 1 aja nggak lewat. Gue bayangin. Bukan karena ceritanya jelek atau apa, gue udah sakit mata duluan. Gila, kayak kena flashbang lo. Wah, sama eyes. Kalau lo suka ini nggak sih game fighting lah, kan? Suka banget. Suka. Nah, 2D, 3D. Nah, ini ada game fighting nih. Ini ada, gue ada pertanyaan. Kalau lu lebih milih Soul Calibur atau Tekken? Kalau gue sih Tekken. Oh, jelas Tekken dong gue. Tapi, Cam, lu bukannya lebih ke arah Street Fighter ya? Iya, tapi ini pertanyaannya Caca sama Fitri, dia 3D fighting. Iya, 3D fighting. Kalau 3D fighting benar, Soul Calibur, Tekken, gue lebih megang Tekken. Jauh, lebih megang Tekken. Itu Kenapa? lebih lo kalau lo bener-bener pemain baru, itu bener-bener friendly banget di Tekken. Dan bagi pemain pro pun Tekken udah bukan hal yang asing gitu. Jadi bener-bener gameplaynya tuh smooth, areanya luas, movementnya swift, Storyline-nya terus Iya. bener-bener the best ya. Dan apa ya, karakternya tuh punya gerakan-gerakan yang menurut gue tuh nggak bosenin gitu kalau Tekken. Oke, Dan punya ciri khas masing-masing sih. Kalau Reza gimana, Za? Menurut gue sih Tekken ya, sama gue juga sama program Tekken, gamenya oke, dan sekarang banyak DLC karakter baru dari game luar, kayak siapa ya, dari Street Fighter ada Akuma, terus siapa lagi? Oh ya, tuh keren, terus siapa lagi ya? Ada banyak, pokoknya Tekken banyak collab, bahkan dari game kompetitornya juga semua dimasukin, jadi semua game karakter semuanya jadi pada di Tekken. Tapi unik juga sih. Tapi maksudnya kalau ngomongin masalah karakter juga, Soul Calibur sih juga nggak kalah ya. Dia juga banyak cross kan. Yeah. Ada Tubi juga. Iya. Rusak nggak sih controller lu kalau mainin fighting? Stick tuh udah paling parah deh. Kalau mainin game fighting. Apalagi kalau lo nyentuh yang namanya Street Fighter, udah deh lo harus sedia tumbal stick 1 paling nggak. Ya lo udah benar-benar berkorban. Gue kalau misalnya main game fighting, gue nggak pernah menang. Ya itu lebih ini aja sih ya, lebih ke familiar aja sih. Cepet gue nggak bisa. Pokoknya gue nggak pernah menang aja. Tapi Tekken lebih gampang kan ya? Ya gimana Jak? Iya, harusnya lebih gampang. Asal mencet aja keluar kok jurusnya. Iya benar. Sebenarnya gue bedain tadi Tekken sama Soul Calibur, kenapa? Karena Soul Calibur kan weapon ya, pakai senjata. Kalau misalnya si Tekken betul. Itu nggak pakai. Oke, ini sekarang gue tanya kalau misal game 2D rasa 3D ya, itu Street Fighter kan sekarang 2D rasa 3D ya. Sama. Kalau Street Fighter sama Mortal Kombat, lu pilih mana? Mortal Kombat juga 2D rasa 3D loh. Gue Pareja nih. Reza dulu deh. Gue suka Mortal Kombat karena gore-nya aja sih sama fatality-nya doang ya, kayak udah itu aja. Kemarin tadi gue lihat tuh yang ada fatality-nya apa tuh si Robocop, keren banget. Intinya udah nggak bisa dijelasin lah. Bener-bener Robocop tuh, keren. Mortal Kombat. Jadi tapi apa ya? Lebih pilih Mortal Kombat, Za?
Iya, gue lebih beri Mortal Kombat gue. Oke, siap. Kalau Kemas gimana, Mas? Wah, kalau gue sih Street Fighter jelas. Oh, tetap ya Ryu sama Ken. Kita Street Fighter karena gue emang gue udah lama banget ya Caya megang Street Fighter tuh udah dari Street Fighter Hyper Street Fighter 2. Itu zaman gue masih piyi lah kecil. Lu zamannya Ngeliatin di dingdong biasa di 21 bioskop kan ada Street Fighter tuh yang si Ryu doang bahunya. Kayaknya begini-begini ya. Dulu tuh sempat ada tahu Street Fighter apa ya namanya ya? Pocket Fighter. Pocket Fighter ada. Oh iya. Pocket Fighter yang cibi-cibi gitu. Ya. Itu gue demen banget tuh dulu main gituan tuh. Tapi karakternya Ryu, Ken, Chun-Li. Dia bareng sama Darkstalkers kan karakternya. Ya betul, karena kan sama-sama Capcom ya. Nah, gitu ya, jadi mungkin mereka nggak ada masalah kan cross-cut. Tapi Street Fighter sih so far masih game, ya kalau bilang 2D rasa 3D, tapi tetap rasanya emang masih 2D ya. Masih 2 dimensi sih. Dan perbaikan cuman di latar belakang doang ya. Kalau gue lihat sih, tapi ya so far masih movementnya sama. Abuget gitu kan. Abuget. Gak ada yang berubah dari situ. Ya. Ada yang berubah. Gue lihat nggak ada yang berubah. Tapi ya animasinya aja sih so far sama mungkin tambahan fitur sih kayak ada EX segala macam ya. Jadi menurut gue sih, gue lebih megang Street Fighter kalau gue. Oke, ya Mas. Nih, selama lo main nih, lo lebih suka main di konsol atau PC? Gue dari zaman gue SD itu udah megang konsol. Dan PC gue itu emang gue nggak mau sih gaming di PC gue, dan itu emang udah dari tertanam sejak dulu gitu. Kalau mau main game ya di konsol. PC itu untuk hal lain lah, untuk bisnis, untuk sekolah, untuk kursus gitu. Jadi gue nggak pernah sih nyentuh gaming di PC. Tapi ya so far katanya PC emang kalau lo mau ngejar grafik sih emang lebih gila di PC ya katanya ya. Selama lo masih bisa ngikutin hardware-nya. Tapi budgetnya juga kekejar juga bro, buat itu jebol dompet gue. Iya. Gue setuju sama Reza. Iya. Nah, makanya kalau menurut gue kalau lo budget lo udah lo rencanain itu lebih bagus beli konsol sih. Karena kan memang untuk di generasi itu ya katakanlah PS4 gitu ya, gamenya untuk didesain untuk PS4. Kalau PC kan ya lo mesti upgrade hardware lagi gitu. Bener-bener kayak gitu. Iya ada. Kalau gue juga sama Brokem, sempet gue nge-build PC ya buat main Dota 2, tapi habis itu nggak betah gitu, gue balik lagi konsol. Akhirnya PC-nya cuma ya buat edit video, buat kerja, buat browsing, buat nonton ya. Buat nonton, iya itu juga ya. Aduh itu. Kalau lihat komputernya Reza, nah foldernya aneh-aneh tuh kalau lo buka, coba aja. Iya. Gua tulisnya lagu religi gitu kan foldernya ya. Bukan. Siap Za. Gue percaya Mel lu. Ya. Hal positif apa yang lo ambil dari gaming ini? Hal positif. Menurut gue banyak sih, inspirasi mungkin khusus desain grafis, game designer mungkin bisa dilihat, oh ini bagus, ini gamenya kayak gini. Dan kalau hal positif lainnya mungkin untuk segi kompetitif ya, orang bisa belajar, saling menghargai kalau main, jadi saling belajar gimana caranya lebih jago, kayak di game yang benar e-sport, kayak ya salah satunya Street Fighter, Tekken, dan apa satu lagi itu Soul Calibur juga ya. Benar. Ya udah, having a good time, punya banyak temen ya, tuh gue kenal Brokem, kenal kalian juga dari gaming. Betul, gue setuju. Kayak Mas? Hal positif ya, Fit ya. Gue sih, ya bener sih, gue ada pendapat sama Reza ya. Jadi kalau kita main game, apalagi game itu kompetitif kan ya, kayak Street Fighter, apalagi sekarang udah ada e-sport segala macam kan ya. Jadi lo belajar menghargai lah. Kalau main game tuh nggak melulu menang gitu. Kalau lo kalah pun lo harus berlapang dada gitu. Jadi
tanpa harus masuk ke dunia yang keras, lo bisa tetap berlapang dada, berjiwa besar gitu kalau lo kalah. Itu satu. Yang kedua, yes, banyak teman. Itu jelas, gue kenal ya, kita semua kan juga jadi game juga gitu. Dan yang terakhir nih, gue lebih bisa nggak keluyuran ya, lebih tepat ya. Nah, iya sama. Lagi pandemik begini nolong banget ya game ya. Nah, that's right. Gue lebih ya, tanpa adanya pandemik ini pun gue lebih ya, karena kan gue hari-hari juga kerja gitu kan. Pulang gue nggak perlu keluyuran ya, gue bisa nyentuh lah, main game sejam 2 jam, stamina lebih kejaga gitu untuk beraktivitas besok lagi. Gue sih itu sih positifnya. Oke, berarti positif ya semuanya ya. Mm-mm. Oke, terakhir Mantap. aku mau nanya, setuju nggak kalau misalnya lu ada yang bilang tuh kalau misal game itu berdampak buruk buat anak-anak? Kayak Mas deh. Tergantung sih. Ya. Tergantung anaknya tuh main apa. Bayangin kalau anaknya main Mortal Kombat, jelas itu bisa berdampak buruk ya. Sorry, gue zaman kecil main Mortal Kombat 2, itu gue fine-fine aja. Gue juga SD main Mortal Kombat, itu juga. Oh, berarti kalau itu nggak terlalu berpengaruh berarti. Kayak Laser Sweet Larry kayaknya tuh bertambah buruk sekali ya. Playboy Mansion, nah itu ya. Seven Sin gitu ya. Iya, Seven Sins. Nah, makanya menurut gue sih tergantung kalian tuh kasih game ke anak Anda itu apa. Tapi menurut gue sih yang jelas nih ya, tiap game keluar itu kan pasti ada lembaga rating ya. Iya. Nah, jadi kalau kayak gua nggak begitu paham juga sih, tapi kalau gua beli game-game dari region 1 US itu biasanya di cover game itu ada kayak rating, lembaga rating gitu. Kalau nggak salah nama lembaganya tuh ESRB apa ya. Nah, ya, itu tuh tiap game yang lo beli itu pasti rating, ada ratingnya. Jadi misalnya kayak Mortal Kombat, itu pasti jelas M, mature. Itu game-game yang mature itu ya itu tadi, banyak darah, banyak kekerasan, banyak dialog yang kasar. Nah, itu menurut gua ya memang nggak bisa kita pukul rata ya, kayak tadi si Fitri sama Caca ngomong main Mortal Kombat di zaman kecil pun toh gedenya juga nggak brutal ternyata. Gitu kan. Dan malah lebih bisa berteman, bersosialisasi, lebih bisa ngargain orang gitu kan. Jadi menurut gue sih lebih kembali kepada bimbingan orang tua ya. Jadi kalau misalnya main game dengan rating-rating yang tadi, mature atau teen, kalau anak lo masih umur balita atau umur 7 tahun, 8 tahun ya menurut gue sih lebih baik didampingin. Karena kita kan nggak tahu kondisi psikologis si anak gimana. Ya secara gue nggak punya anak juga kan. Gue Afiti lebih tahu deh. Lebih tahu ya. Gue juga belum punya anak juga, belum married ya. Gue nggak berani komen banyak. Cuman ya itu tadi menurut gue sih kondisi psikologis tiap anak beda-beda. Mungkin waktu kita main itu kondisi psikologis kita lagi bagus walaupun kita masih di bawah umur, jadi kita nggak terbawa dalam game itu terlalu dalam gitu menurut gue. Jadi ya menurut gue sih kembali ke bimbingan orang tua ya, Cak sama Fitri ya. Betul, bimbingan orang tua ya. Nanti kalau dari Reza gimana, Cak? Udah tadi. Oh udah ya? Oh ya tadi nanya. Parah lo, Cak, lo nyerandel aja lo. Ya lagi. Hati-hati makanya ngasih game ke anak ya, itu aja sih satu. Ya. Tapi gue senang banget nih sama pertanyaan yang terakhir nih. Maksud gue ini kan juga nggak berlaku untuk game nih, Cak, sebenarnya. Ya, film juga berpengaruh loh. Benar. Tapi film juga berpengaruh apa? Gue ingat gue masih kecil tuh dulu gue ajakin nonton film Saw. Tapi sampai sekarang nggak masalah sih. Ya nggak ada nunjukin gejala gitu, maksudnya nggak ada nunjukin gejala keras gitu maksud gue. Tapi emang tapi ya gue nggak tahu ya, tapi di Amerika sana mungkin ya itu tadi kembali ke kondisi budaya juga mungkin kondisi lingkungan ya. Tapi mereka memang kebanyakan remaja-remaja, apalagi yang terakhir yang remaja menembak random tuh terakhir itu yang menurutku paling parah sih. Nah, yang nembak random di jalan itu yang terinspirasi dari GTA kan, itu menurut gua nggak bisa sepihak gitu sih. Tapi emang ya itu tadi kembali ke kondisi psikologis tuh pria remaja itu kan, si remaja itu. Jadi mungkin dia ya terinspirasi, terobsesi sih lebih tepatnya, terobsesi
kapan lagi nih gue bisa nembak di jalan gitu kan. Ya, who knows, Beda gitu kan ya. nyata mana Dan realita ya. Betul, itu mana yang realita benar-benar. pasti nggak bisa dibedain. Sama aja kayak misalkan ada anak yang dia suka banget mainin game zombie atau Resident Evil atau Left 4 Dead. Mereka ngebayangin, enak nih kayaknya kalau zombie apocalypse gue bisa begini, padahal kan tidak semenyenangkan itu gitu kan. Benar, gue setuju banget. Ya lo bayangin kapan zombie apocalypse kan? Mati gitu. Iya. Ya itu sih menurut gue. Oke. Nih, sebenarnya gue ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya pertanyaan iseng ya. Tadi kan kita bahas Final Fantasy. Lo ada yang pernah main Suikoden nggak? Oh, gue pernah. Gue suka banget itu. Terakhir tuh 5 sama taktik tuh the best. Ya emang, gue lebih suka Suikoden dari Final Fantasy kalau misalnya dibandingin. Tapi gue nggak ngerti kenapa sampai sekarang Konami nggak ngeluarin Suikoden lagi. Itu yang sangat gue sayangkan. Mereka fokus di Pachinko sih sama PES. Kayak game-game yang lama udah lah di remake atau dibuat sequelnya. Heran gue ya. Gue dengar Konami juga mau fokus di mobile loh. Iya. Nah, iya. Gue dengar karena lo bayangin profit dari mobile gaming itu sekarang gila-gilaan loh, Cak. Iya benar banget itu. Ya lo bayangin aja nih ya. Lo bayangin aja nih. Sekarang sekelas Hideo Kojima aja itu kita nggak tahu mau kapan mungkin didepak atau memang mungkin Kojimanya sendiri yang mau keluar. Tapi mungkin itu udah ada indikasi kalau Konami emang mau fokus nggak di konsol gaming lagi gitu. Secara kalau misalnya di gaming, di konsol kan itu rentan bajakan ya. Betul. Kalau di mobile kan ya mau bajak gimana, orang download di Play Store kalau nggak di App Store kan. Betul. Dan itu sangat highly profitable banget ya, karena menurut gua kayak PUBG itu kan skin-skinnya tuh banyak banget. Beli skin. Dan itu ya skin tuh banyak banget. Terus mereka ngeluarin battle pass, terus mereka ngeluarin apalagi lah segala macam itu kan microtransaction. Ya, microtransaction kita nyebutnya. Nah, itu pemain-pemainnya pun pada beli. Jadi wah, itu pemasukan dari yang kita anggap kayak DLC, kayak add-on segala macam itu kencang banget. Jadi ya siapa yang nggak tergiur coba? Kayak Mas sama Reza main game mobile nggak? Gue cuma main Ark Knight sih, ya dan itu sempat menggesek duit gue juga ya demi kostum, tapi nggak sampai jutaan sih. Gue sempat main sih. Apa sih? Gue lupa Kapten Tsubasa ya, yang terakhir ya. Iya itu aslinya menggesek banget tuh, itu aslinya menggesek duit banget tuh orang. Tapi masih nggak pay to win loh, maksudnya kalau untuk menang kita nggak harus bayar, asal kita sabar-sabar aja kan, ya kan? Kalau kayak game mobile yang pay to win, gue nggak mau mainnya. Tapi so far terakhir sih gue main itu doang sih, Kapten Tsubasa, dan itu nggak gue lanjut. Gila itu lama banget main asli grindingnya. Emang iya grindingnya lama banget, parah. Dan tadi Caca nanya main Suikoden 2 atau Suikoden series, itu gue nggak pernah nyentuh sama sekali karena gue liat karakternya banyak banget kan. Itu gue hitung aja Suikoden 2 tuh ada 108 loh karakternya. Suikoden 2 lebih. Lebih lagi. Lagi. Tapi ceritanya dia lo bayangin yang dalam ya sih. Suikoden sih. Ceritanya emang orang ngejar cerita sih biasanya kalau game-game RPG itu. Oh iya, satu lagi gue lupa, ini pertanyaan dari tadi krusial gue dicatat sama si Fitri. Nih Reza dulu. Za, konsol pertama lu apaan, Za? Gua Super Nintendo dulu. SNES kalau orang tua bilangnya. Oke, dan game yang pertama dimainin apa? Donkey Kong Country 2. Gue lupa embel-embelnya apa. Pokoknya tuh temennya sama yang cewek nyelamatin kayak kakaknya gitu. Donkey Kongnya itu. Lo main jadi Diddy Kong sama gue lupa yang cewek itu siapa. Oh iya. Monyet juga. Nah kalau Kemas sama Mas? Gue main dulu Sega Mega Drive. Mega Drive lebih lama dari gue. Sega Mega Drive itu yang gue lupa ya, yang bentuknya masih kartis gitu kan ya, yang di atas tuh ditaruh. Sega Mega Drive 1 apa 2 tuh? Oh yang di atas 16 bit. Digituin ya? Iya, 16 bit gue lupa deh. Tapi itu konsol pertama gue. Sticknya ABC apa udah ada XYZ? Udah ada XYZ. Oh, ABC XYZ. Mega Drive 2 berarti. Mega Drive 2 ya? Iya. Kalau nggak salah versi Amerikanya Genesis apa ya? Kalau nggak salah lupa gue.
Genesis. Ya, Genesis kan ya. Phil Collins. Kalau gamenya gue pertama apa ya? Streets of Rage, Barnacle. Namanya. Barnacle itu emang Ya, Streets of Rage. Main Dark Itu legend. Sekarang kan udah ada di mobile-nya kan, Barnacle. Di konsolnya juga udah ada kalau nggak salah. Di Google udah sekarang. Ada. Di konsolnya juga udah ada tuh, Barnacle Street of Rage. Street of Rage 4 ya? 4 apa 3 ya? Gue lupa deh. Iya, sekarang 4. Baru banget rilis, itu katanya klasik banget, men. Asli gue belum sempat main sih. Nanti deh gue sempat main. Itu game klasik yang gue mainin dulu. Oke, kalau gitu. Sudah, sampai sini saja pertanyaan kita. Nah, Sampai sini aja. Waduh. Siap. Habis waktunya. Ya, sebenarnya sih banyak pertanyaan yang kita nggak akan ada habisnya dari Bahas game betul. nggak game nggak ada habisnya dari Apalagi gue pengen judul banget. aja Part 2. Oh, ini seperti kayak Marvel. Mungkin nanti kita akan bahas ada sesi khusus Resident Evil ya, bisa kita undang lagi. Wah. Kan. Gua setuju tuh. Kita harus Iya tuh. karena gue tuh kalau ngeliat tuh main game Resident Evil, gue tuh suka kayak gini, anjing, lu tuh jago banget. Terakhir gua upload video yang itu ya, yang gua ngelawan Chainsaw Majini ya, RE5 ya. Gue nggak kepikiran loh ngelawannya kayak gitu, gue tuh cuma balik, anjing gue. Tapi lo berdua bisa lakuin tuh sama Caca ngelawan Majininya, lo fit yang cover si Caca. Cia gila kan. Mungkin kalau Reza, ntar gue bisa undang ngajak kita bahas Suikoden kali ya, karena masih banyak 27 True Runes-nya yang belum terungkap kan ya. Aduh, gila sih Koden boleh ya. Gue tuh sebenarnya suka game science fiction apa ya, taktik atau old games boleh. Ya, ntar Ya bisa lo lebih taktik RPG sih. Oke, Iya. kalau gitu kita terima kasih banget buat Kemas sama Reza Makasih ya. udah mau hadir di sini. Thank you banget. Sama-sama Caca, Fitri. Oke, gue Caca mohon diri dan Titi, mohon diri. Oke, Semoga bye-bye. sehat selalu ya. Bye-bye, dadah. bye, salam, Bacot Show, Yuk. Lanjut. makin asoy, bye.